Oke, kali ini saya akan servis remen ya. Ini macet banget, digerakkan susah banget ini. Berat ya, digerakkan ini berat banget. Ya, denger ya suaranya ya. Srek. Srek. Oke. Jadi saya akan lepas ini. Oke, yang pertama kita lepas ini ya, baut pen kalipernya. Kita lepas dulu. Yang bawah juga ada dua ya. Kita bisa congkel ya. Keras ini, keras. Karena memang apa namanya? Karena seret ya. Nah, sudah terlepas. Ini kita cek ya. Masih tebal. Nanti kita bersihkan ya. Yang samping sini juga masih tebal ya, lumayan. Nah, selanjutnya saya akan keluarkan ini dengan cara menekan pedal rem ya. Jadi olinya juga keluar nanti. Nah, oke, sekarang kita keluarkan. Oh, udah. Nah, lepas ya guys. Nah, lihat kondisinya. Semangat Didi. Fokus. Oke, ini kotor banget ya. Kita akan bersihkan. Cukup dengan air sabun ya. Kita akan keluarkan dulu. Bingung bapaknya guys. Lihat ini guys kotorannya ya. Melumpur. Yang bikin macet nih. Nih kotorannya. So my.
Oke, jadi ini adalah proses pelepasan pin kalipernya ya. Jadi kalipernya ini udah berkarat, pin kalipernya udah berkarat. Itu yang menyebabkan kaliper ini macet ya, nggak bisa bergerak. Jadi remnya itu seret. Kita keluarkan dua-duanya dan nah ini kita tutup pakai plastik ya, agar minyak rem nggak netes dan di reservoir minyaknya nggak habis ya. Nah, kita harus segera tutup pakai plastik atau kita buntu lah intinya. Nah, kemudian di reservoirnya kita tambahkan oli agar tidak kosong ya nanti di jalur-jalur pipanya. Oke. Nah, ini saya cuci dulu pakai bensin ya, karena memang kerak olinya itu, kerak minyaknya itu banyak banget, jadi saya pengen yang cepet pakai bensin. Baru nanti setelah bersih kita bilas dengan air sabun, begitu teman-teman. Nah, ini proses pembersihan di pin kalipernya ya. Nah, pinnya ini kebetulan ada yang berkarat satu, jadi kita bersihkan. Kita amplas dulu dengan amplas kasar untuk membuang karat-karat yang menempel di bagian pin kaliper tersebut. Jadi usahakan dibersihkan sampai bersih, sehingga ketika nanti dipasang kembali karat itu tidak muncul kembali ya. Dan nanti dipasang pun harus diberi grease atau stempel. Proses pembersihan ini sebaiknya sabar ya, hati-hati sehingga benar-benar maksimal. Nah, setelah itu kita bersihkan pistonnya menggunakan amplas halus ya, di atas 1500 ya. Gosok aja pelan-pelan. Intinya kita menghilangkan karatnya saja atau kotoran-kotoran yang menempel. Jadi nggak sampai kita gosok semua permukaan piston, tapi hanya yang kotor-kotor saja, yang berkarat saja. Karena permukaan piston ini halus ya, jadi punya tingkat kehalusan tertentu. Jadi hati-hati saat proses pembersihan piston ini. Bebas ya, menggunakan air sabun boleh, menggunakan ini bensin. Ini saya kerjakan dengan bensin dulu ya. Setelah nanti selesai bersih, baru terakhir dicuci. Nah, seperti ini memang bertahap ya. Gosok dulu, dilap bersih, kemudian ketika masih ada yang kotor kita gosok secukupnya. Nah, memang harus sabar ya teman-teman dalam melakukan servis rem ini. Nah, kegiatan servis rem ini sangat penting ya, karena rem adalah sesuatu yang sangat penting di kendaraan kita. Jadi komponen ini harus selalu dijaga fungsinya, selalu dijaga dijagain ya kepakemannya ya, sehingga benar-benar dapat berfungsi dengan baik. Nah, ini sudah dibersihkan,
Dan hasilnya piston ini masih bagus ya setelah dibersihkan, jadi tidak ada karat yang mengkikis dari permukaan piston tersebut, jadi masih licin ya, masih bagus sekali. Jadi ini kita pakai lagi. Nah, kemudian di bagian alur-alur ini terdapat kotoran, biasanya pasir-pasir yang menumpuk. Nah, itu kita bersihkan juga. Nah, bersihkan pakai amplas kasar bisa, pakai obeng digosok-gosokkan juga bisa. Terserah teman-teman mau pakai cara yang apa. Intinya adalah hasilnya bersih, bagus, presisi ya, dan tidak melukai permukaan piston. Nah, itu. Nah, setelah itu saya bersihkan dengan media air dan sabun ya. Jadi untuk menghilangkan minyak-minyak baik dari bekas-bekas tadi bensin maupun kotoran-kotoran yang masih menempel. Nah, ini saya cuci sampai semua permukaan ya, mulai dari tadi piston, sekarang kalipernya, sampai ke dalam-dalam kita sikat sampai bersih. Jadi benar-benar tidak ada bekas ataupun sisa-sisa minyak kotor yang menempel di bagian permukaan. Ini di dalam lubang pin kaliper juga tadi sudah dibersihkan. Untuk karet-karet jangan lupa dibersihkan sampai bersih di bagian dalam-dalamnya, karena kotoran sedikit yang tertinggal nanti akan berpengaruh pada hasilnya ya, lebih cepat berkarat. Nah, setelah itu kita bilas, kemudian nanti proses penggiringannya kita jemur. Jadi semua kita sikat, semuanya kita sikat. Nah, ini hasilnya setelah bersih ya, kurang lebih seperti ini. Jadi dalamnya ini masih bagus, di dalam silinder kalipernya ini. Jadi tidak ada yang keropos, jadi masih bisa dipakai. Tinggal kita kasih grease nanti ya, grease khusus kaliper.